adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di Small Sekolah Minggu Online. Pagi ini kita berjumpa di keluarga Pak Hendrik. Ada Ibu Milka, Pagi. Kakak Lita, Hai. dan Kakak Leon, Halo semua. dan Kak Axel. Halo. Kita tentunya di minggu ini punya hati yang besar untuk memuji Tuhan. Dan kita mendengar ada suara yang panggil kita. Kita akan memuji Tuhan. Yang pertama, dengar dia panggil nama saya. Silakan Kakak Lita memainkan gitarnya. Kita akan memuji Tuhan. Dan adik-adik di rumah jangan lupa buka suaranya. Buat Tuhan senang. Mari, Kakak Lita. Mari kita memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Tentunya kita di hari Minggu ini ada sukacita. Sebelum kita melangkah lebih dalam, kita akan berdoa dulu biar kita juga diberkati kebaktian online ini. Kita akan lipat tangan dan tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih bila Tuhan sudah bangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online, tapi kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan ada sukacita, dan biarlah kami boleh memuji-muji Tuhan dengan senang hati. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa untuk kebaktian online ini dari awal, tengahan, dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kebaktian ini. Amin. Lagu untuk kedua kita akan naikkan kembali. Lagu ini lagu baru, ya. Kita akan mengingat setiap hari Senin sampai hari Minggu Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, di kehidupan adik-adik dan juga di kehidupan keluarga kita masing-masing. Kita kembali Kakak Lita memuji Tuhan. Kalau belum bisa, kita sama-sama nyanyi bareng-bareng ya. Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang terbaik.
memujimu. Nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi kita puji Tuhan. Senin sampai Minggu buat Tuhan. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku, Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. aduh senang sekali hari ini ya. Yesus, Yesus, Yesus. Ya. Siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Siapa? Apa kalian? Siapa Yesus? Tuhan kita. Ya, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kita kembali akan memuji Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan ada di dalam rumah, di tengah-tengah rumah kita? Bagaimana? Senang kan? Senang kan? Happy, bahagia. Mari kita memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, ya. Sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kakak Lita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Inggrisnya. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Wah, sudah senang semua. Semua adik-adik di rumah happy, punya mama, papa, keluarga. Tentunya semua senang. Kita kembali memuji Tuhan. Yesus memang baik. Dan Yesus benar-benar baik. Kita nyanyikan, Yesus baik. Tentunya bisa kan adik-adik? Buka mulut memuji Tuhan. Mari adik-adik kita memuji kembali Yesus baik. Kakak Ina. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tempat kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan puji kembali lagu pujian persembahan ini dengan lagu Beri Syukur. Biarlah kita nyanyi dengan bersyukur pada Tuhan. Anak Tuhan sangat baik bagi kita. Kakak kita sampai tepuk tangan. Ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah apapun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik kita akan doa persembahan. Kita kembali lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di tengah keluarga kami ya Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan sebagian kecil yang sudah Tuhan berikan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, memberkati orang-orang yang mengolah persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan. Ayo, oleh siapa? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di Small Sekolah Minggu Online ya. Semua senang hari Minggu ini ya. Kita bersuka cita karena kita boleh bersekolah minggu meskipun secara online ya. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh mempertemukan kami di dalam sekolah minggu, sekalipun secara online, secara virtual, tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami, anak-anak sekolah minggu GKI Harapan Indah, bersama-sama kami akan
mendengarkan firman Tuhan setelah kami boleh memuji-muji nama Tuhan tadi. Bapa di surga, mari Tuhan tolong waktu ke depan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh bersama-sama memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami semua untuk boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul ya. Kisah Rasul ayat pasal yang ke-19, ayat yang ke-21 sampai 41. Tapi adik-adik nanti akan baca sendiri di rumah ya. Oke, baik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Coba Ibu mau kasih lihat dulu nih ya, satu gambar. Adik-adik mungkin pernah tahu gambar ini, ya. Nah, coba adik-adik perhatikan. Sampah. Oh, bau. Pasti semua merasa sama hal yang sama. Sama seperti Ibu kalau lihat sampah seperti ini, begitu banyak sampah. Bau menjijikkan, ya. Bikin perut kita jadi enak, mual, pengen muntah. Waduh. Apa ini sampah nih? Ya, sampah ini tidak boleh kita simpan lama-lama, bukan? Ya, sampah ini harus segera dibuang. Kenapa dibuang? Ya itu tadi, bau menjijikkan. Nggak ada orang suka, ya. Tidak ada satupun orang menyukai sampah. Nah, adik-adik, hari ini apa yang akan kita pelajari sama-sama? Ya, coba Ibu kamu kasih lihat satu kata. Adik-adik pernah tahu kata ini? Pernah tahu? Dengki. Nah, apa ini dengki? Kalau kita melihat kamus, ya, dengki itu punya arti mual, seperti tadi, ya, mual, jijik, iri, benci, marah. Wah, sama seperti perasaan tadi waktu Ibu lewat di depan tempat sampah. Waduh, kecium bau sampah, betul-betul menjijikkan. Betul-betul bikin kita jadi mual. Nah, adik-adik, perasaan dengki ini adalah sampah. Tidak boleh kita simpan dalam hati. Nah, kapan perasaan dengki ini muncul? Nah, kapan ya? Coba kita lihat sama-sama. Perasaan dengki ini muncul ketika kita merasa ada seseorang yang terlalu mengganggu. Ya, nah mungkin saja ketika kita punya teman yang kok nilainya seringkali lebih tinggi dari nilai saya. Kita terus berpikir, anak ini mulai mengganggu saya nih, nilainya kok lebih tinggi sih dari nilai saya. Atau waktu kakak atau adik kita lebih menarik perhatian papa dan mama. Terus kita akan berkata, si adik mulai mengganggu saya. Dia mencari perhatian papa dan mama terus. Nah, adik-adik, waktu kita dengki, ya, waktu kita iri pada seorang, kita akan berkata, sana-sana, jangan dekat-dekat. Kehadiran kamu cuma mengganggu saya saja. Nah, hati-hati loh adik-adik. Ya, ketika kita mulai merasa bahwa orang ini atau orang itu adalah pengganggu, jangan-jangan kita mulai dengki kepada mereka. Ingat ya, tadi dengki atau iri atau marah atau jijik atau mual adalah sampah. Harus cepat-cepat dibuang. Nah, adik-adik, pada bacaan kita hari ini, ya, dalam pelayanan Rasul Paulus, ada banyak orang yang dengki kepadanya. Bukan karena Rasul Paulus adalah pengganggu mereka, bukan. Tapi mereka merasa terganggu karena kedatangan Rasul Paulus. Nah, ada kisah yang menarik tentang seorang yang bernama Demetrius. Yuk, kita saksikan bersama. Ya.
Paulus tinggal di kota Efesus sekitar 2 tahun lamanya. Banyak orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus melalui ajarannya. Tetapi ada juga orang yang merasa terganggu karena kehadiran Paulus di kota Efesus. Salah satunya adalah Demetrius. Demetrius adalah seorang tukang perak. Ia banyak membuat peralatan dan patung Dewi Artemis dari perak untuk keperluan penyembahan di kuil-kuil yang ada di Efesus maupun di kota-kota lainnya. Demetrius adalah seorang pengusaha perak yang sukses. Tetapi kehadiran Paulus di kota Efesus membuat usahanya kurang laku. Mengapa? Karena banyak orang yang bertobat, tidak lagi mau menyembah patung dan sembahyang di kuil. Ini berarti sudah semakin berkurang orang yang memesan peralatan sembahyang kepada Demetrius. Demetrius mulai marah, dengki, jijik, mual melihat Paulus. Baginya, Paulus sudah mengganggu hidup dan mata pencahariannya. Perasaan dengki Demetrius mendorong dia untuk mengajak para pengusaha perak lainnya untuk demo, membuat huru-hara di kotanya sendiri. Maha besar Dewi Artemis, maha besar Dewi Artemis, usir Paulus, Dewi Artemis, kebanggaan Efesus. Mereka berteriak-teriak, beramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret teman-teman Paulus, yaitu Gaius dan Aristarkus. Mereka terus berteriak-teriak, memengaruhi banyak orang untuk menjadi benci kepada Paulus dan ajarannya. Huru-hara ini diredakan oleh panitera kota dengan mengatakan, "Sudah, berhenti, dengarkan. Siapa sih yang mau menyangkal bahwa kota kita Efesus memelihara dengan baik kuil Dewi Artemis? Hal ini tidak dapat dibantah. Jadi untuk apa harus teriak-teriak? Tenanglah. Kalian membawa Gaius dan Aristarkus ke sini untuk apa? Mereka tidak merampok kuil kita. Mereka juga tidak menjelek-jelekan Dewi junjungan kita. Kalau kalian terganggu dan tidak suka pada mereka, bawa saja ke pengadilan. Biar mereka diadili bersama dengan kalian. Mengapa harus membuat huru-hara?" Mendengar perkataan sekretaris daerah itu, kerumunan Demetrius pun bubar. Nah, adik-adik, Paulus dan rekan-rekannya itu tidak pernah mengganggu atau berbuat jahat kepada Demetrius dan teman-temannya. Tetapi mereka sendirilah yang merasa bahwa Paulus dan ajarannya telah mengganggu hidup dan pekerjaan mereka. Sehingga timbullah perasaan dengki, iri, marah, jijik, mual terhadap Paulus. Ada sampah di dalam hati Demetrius dan rekan-rekannya. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus waspada agar kita tidak memiliki sampah dalam hati kita. Ya, ketika ada orang yang lebih sukses, yang lebih kaya, mungkin lebih banyak teman, atau lebih pandai dari kita, jangan kita merasa bahwa kehadiran mereka sudah mengganggu kita. Tapi kita menjadikan mereka sebagai teman kita. Mengasihi mereka agar dalam hati kita tidak ada kedengkian dan tidak ada iri hati. Ya, adik-adik ya. Oke, nah firman Tuhan hari ini sampai di sini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan ya. Yuk, kita buka sama-sama 1 Petrus 2 ayat 1. Ya, 1 Petrus 2 ayat 1 ya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya, kita ulang sekali lagi. 1 Petrus 2 ayat 1. Ya, karena itu buanglah segala kejahatan,
segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Oke, baik, sambil dihafal, Ibu akan mempersiapkan aktivitas kita hari ini ya. Kita akan membuat selipan Alkitab dengan ayat hafalan yang baru saja kita hafalkan. Oke? Ibu siapkan dulu ya. Baik, sekarang Ibu sudah menyediakan kertas ya. Ada kertas putih di sini, ada lem, ada ini semacam karton tapi nggak terlalu tebal. Ibu ambil warna gelap. Ya, lalu ada kertas ini Ibu sudah potong nih, ya bentuknya seperti ini, seperti tombak yang agak tumpul. Lalu di sini ada pensil warna, ya. Nah, ini Ibu udah potong kertas ini tadi sedikit saja untuk berlapis di sini, ya. Nah, sekarang Ibu mulai dulu ya. Kita lem dulu ininya. Ibu mau tempel yang kertas yang hitam itu ya, supaya bisa menjadi seperti bingkai gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita taruh ini di sini juga. Ya, jadi seperti ada bingkainya begitu. Oke, nah sekarang Ibu mau tulisin yang tadi ya, ayat hafalan yang tadi sudah kita buat. Ingat ya, dari 1 Petrus 2 ayat 1 ya. Apa tadi kata-katanya? Karena itu, nah Ibu mau main warna ya, Ibu mau main warna. Jadi nanti bisa macam-macam warnanya kita masukin gitu ya. Karena itu buanglah segala kejahatan ya, segala kejahatan ya. Lalu apa lagi? Segala tipu muslihat. Nah, ini adik-adik, Ibu sudah buat selipan Alkitab ya. Ibu buatnya sederhana saja ya, karena Ibu nggak terlalu bisa kerajinan tangan begitu ya. Jadi Ibu buat sederhana saja. Nah, perhatikan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Lalu Ibu tulis juga nih di sini ya, 1 Petrus 2 ayat 1. Oke, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah boleh mengutus Paulus untuk mengabarkan Injil-Mu kemanapun Tuhan mau. Dan juga di satu tempat, di Efesus, ketika Paulus harus berhadapan dengan Demetrius dan rekan-rekannya yang memiliki hati yang dengki kepada Paulus. Bapa dalam surga, mari Tuhan ajar kami untuk buang jauh-jauh perasaan dengki dalam hati kami. Karena perasaan itu adalah perasaan seperti sampah yang bau, yang menjijikkan, yang membuat muak. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya hati kami bersih, supaya kami boleh layak untuk selalu memuji-muji nama Tuhan,
untuk kami boleh layak mengabarkan firman Tuhan, untuk kami boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Mari Tuhan berkati kami, sertai kami dalam hari-hari kami ke depan. Hari lepas hari Tuhan jagai kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian adik-adik. Kita bertemu lagi minggu depan. Bye-bye.